Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarina Batubara dengan NIM C1B094046. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pajak. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian hukum pajak. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Dasar hukum perpajakan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Yang kedua, Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Yang ketiga, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Yang keempat, Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 dan nanti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Yang kelima, Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Definisi pajak. Terdapat macam-macam batasan atau definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah yang pertama, Leroy Beaulieu. Pajak adalah bantuan baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah. Yang kedua, dari PJA Adrian, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum undang-undang. Yang ketiga, Profesor Dr. Haji Rasmat Sumitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbalan atau kontrak prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Keempat, menurut Ray M. Zomerveld, Herschel, dan Horace, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun dilaksanakan berdasarkan ketentuan ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapatkan imbalan yang langsung dan profesional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Unsur-unsur pajak. Kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A yang menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Yang kedua, tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontrapretasi perseorangan yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melakukan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Yang ketiga, pemungutan dan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik prasarana maupun sarana. Yang keempat, pemungutan pajak dapat dilaksanakan. Pajak dapat dilaksanakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sebagai peraturan perundang-undang. Yang kelima, selain fungsi budgeter atau anggaran, yaitu fungsi mengisi kas negara atau anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial, atau fungsi mengatur atau regulatif. Manfaat pajak bagi negara. Yang pertama, pajak digunakan sebagai pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating, seperti pengeluaran untuk proyeksi produktif. Yang kedua, pajak untuk pengeluaran reproduktif, seperti pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Yang ketiga, pajak digunakan sebagai pengeluaran yang bersifat self-liquidating dan tidak produktif, seperti untuk pendirian monumen dan tempat rekreasi. Yang keempat, pajak digunakan untuk pengeluaran yang tidak bersifat produktif, seperti pertahanan negara dan perlindungan anak yatim. Manfaat pajak bagi masyarakat. Yang pertama, pajak untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan pelayanan publik lain. Yang kedua, pajak untuk memberikan subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Yang ketiga, pajak untuk penyediaan layanan transportasi publik. Keempat, pajak untuk membiayai kelestarian lingkungan hidup. Dan yang kelima, pajak untuk dipakai pelaksanaan demokrasi seperti pemilu. Teori pemungutan pajak. Yang pertama, teori asuransi. Pembayaran pajak diibaratkan sebagai membayar premi atau dalam perusahaan asuransi dengan harapan mendapatkan perlindungan dari kejadian tidak terduga di masa yang akan datang. Yang kedua, teori kepentingan. Ibarat dua belah pihak yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan, negara harus melindungi harta dan jiwa masyarakat agar kepentingannya bisa terlaksanakan dengan baik.
Yang ketiga, teori gaya pikul. Pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat harus sesuai dengan gaya pikul dan ukuran yang sesuai dengan pengeluaran dan penghasilan, baik orangan atau sebuah badan usaha. Yang keempat, teori bakti mengatakan jika suatu negara memiliki hak mutlak untuk mengambil pajak dari rakyat, rakyat sudah memahami bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban dan tanda bakti kepada negara. Yang kelima, teori daya beli sangat erat berkaitan dengan kemampuan masyarakat saat melakukan transaksi jual beli. Masyarakat yang banyak dengan kebutuhan yang berbeda-beda tentu membutuhkan berbagai barang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Asas dalam pemungutan pajak. Yang pertama, asas sumber. Negara dapat mengenakan pajak untuk penghasilan yang diperoleh oleh negara tersebut. Yang kedua, asas domisili, berarti negara dapat menarik pajak sesuai tempat tinggal. Yang keempat, asas kebangsaan yang menjadi adanya adalah status kewarganegaraan dari badan usaha atau orang yang mendapatkan penghasilan. Sekian presentasi dari saya tentang mengenai pajak. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.